Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 1 Juni berjudul Allah dalam fantasi. Fantasi dalam arti sempit adalah khayalan, gambar dalam angan-angan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam pikiran. Fantasi juga berarti hanya dalam imajinasi atau bukan suatu realitas, sesuatu yang tidak nyata atau tidak real. Kalau dikatakan Allah dalam fantasi, artinya Allah yang hanya di dalam angan-angan atau khayalan, bukan sungguh-sungguh pribadi atau entitas yang dijumpai dan dialami. Kalau virtual memang pada mulanya tidak kelihatan atau secara langsung belum bersentuhan, tetapi ada atau nyata, sektor realnya ada. Allah lebih dari virtual. Dia adalah realitas yang selalu real time dan benar-benar nyata bagi mereka yang sungguh-sungguh mau berurusan dengan Dia dan yang bersedia membayar segala harga yang harus dibayarnya. Ciptaan Allah benar-benar nyata dan tidak terbantahkan, baik makhluk hidup seperti manusia, alam dan jagat raya yang sangat sempurna ini. Pasti tidak dengan sendirinya ada. Pasti ada yang merancang dan menciptakan. Dalam hal ini, keberadaan Allah nyata, terbukti dari karyanya yang luar biasa. Kalau dikatakan Allah dalam fantasi, bukan berarti bahwa Allah adalah fantasi. Sejatinya Allah adalah pribadi yang hidup, nyata, dan Dia adalah realitas. Bahkan di atas segala realitas. Dia sudah ada dari kekal sampai kekal. Ia lebih dari segala realitas. Sebab Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia tidak diciptakan dan tidak diadakan. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dikatakan Allah dalam fantasi artinya Allah yang hanya dibicarakan dengan kata-kata lisan. Allah yang hanya dipelajari sebagai objek pengetahuan di seminari atau sekolah tinggi teologi. Dalam bahasan diskusi-diskusi, hanya menjadi isi khotbah di mimbar-mimbar, konten perdebatan-perdebatan atau adu argumentasi, dan Allah yang hanya ditulis di lembar kertas sebagai buku, sebagai jurnal-jurnal karya tulis, skripsi, tesis, serta disertasi. Allah dalam fantasi adalah Allah yang hanya di dalam angan-angan tanpa dialami secara konkret di dalam kehidupan real. Sebenarnya banyak teolog, pemimpin gereja dan jemaat Kristen yang masih hidup dalam keberagamaan kosong, yaitu memiliki Allah hanya dalam fantasi. Mereka masih hidup dalam keberagamaan seperti itu karena memiliki pandangan yang salah mengenai pengertian percaya. Percaya dipandang hanya dari satu arah atau satu pihak saja, saudaraku, yaitu arah atau pihak manusia. Tetapi tidak memperhatikan arah atau pihak dari Allah. Banyak orang Kristen merasa bahwa dirinya sudah mempercayai Allah, tetapi tidak mempersoalkan apakah Allah yang dipercaya merasa dan mengakui kepercayaan orang Kristen tersebut. Mereka merasa sudah percaya dan mereka yakin Allah sudah menerima kepercayaan mereka itu. Kalau seseorang tidak mempersoalkan hal tersebut, pasti tidak merasa perlu benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah. Mereka membangun hidup kekristenannya hanya didasarkan doktrin
dan ajaran yang mereka mengerti, mereka yakini, dan mereka akui sebagai kebenaran. Ya, mereka sibuk dengan doktrin atau sistematika teologi, tetapi mereka tidak sibuk dengan Allah secara pribadi. Saudaraku sekalian, itulah sebabnya Allah yang mereka kenal adalah Allah yang hanya dinalar, ya, hanya di dalam pikiran, saudaraku. Allah yang mereka kenal hanya Allah yang ada dalam pikiran, bukan Allah yang jumpai langsung atau secara konkret. Itulah Allah dalam fantasi. Cara beragama dan isi kegiatan rohani dalam gereja seperti tersebut sudah menjadi standar gereja dari abad ke abad selama ratusan tahun. Itulah sebabnya gereja-gereja pada umumnya memiliki tradisi bahwa yang penting seorang pelayan jemaat atau pendeta sudah lulus dari seminari atau sekolah tinggi teologi, maka dianggap sudah bisa mengambil bagian dalam pelayanan. Mereka memandang bahwa seminari atau sekolah tinggi teologi sudah cukup membekali seseorang menjadi seorang pelayan Tuhan, saudara. Hal ini disebabkan oleh pemikiran bahwa kekayaan pengetahuan mengenai Allah atau teologi adalah tiang utama dalam pelayanan yang sudah dapat menjawab semua kebutuhan jemaat. Semakin tahun, gereja mengalami kemerosotan yang sangat tajam, bahkan nyaris membuat kekristenan punah di negara-negara barat yang dahulu dikenal sebagai negara Kristen yang memiliki segudang teolog dan seminari atau sekolah tinggi teologi. Mencermati dan berkaca kepada kekristenan di negara-negara barat, kita dapat memetik pelajaran yang sangat berharga. Ternyata doktrin dan pengajaran yang dipandang kokoh, teolog-teolog yang hebat, seminari atau sekolah tinggi teologi, fasilitas kegiatan gereja dan manajemen yang baik tidak dapat menyelamatkan kekristenan di negara-negara barat. Ada beberapa yang juga harus diperhatikan. Pertama, setiap individu harus ada perjumpaan konkret dengan Allah. Kedua, tidak boleh menutup hati dan pikiran terhadap pewahyuan kebenaran yang Allah singkapkan, saudaraku, untuk zaman ini. Untuk ini gereja dan para teolognya tidak boleh terkungkung oleh doktrin dan pengajaran masa lalu. Doktrin dan pengajaran masa lalu bisa efektif di zamannya, tetapi perlu dilengkapi atau direvisi di zaman yang lain. Banyak gereja dan teolog sangat setia terhadap doktrin dan pengajaran yang diwariskan oleh para pendahulunya yang mereka puja, tetapi mereka tidak setia kepada Alkitab dan Roh Kudus yang selalu memberi kesempatan terhadap penyingkapan kebenaran. Kita harus lebih setia kepada Alkitab daripada kepada pandangan teologi manapun. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati.